Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke, halo minasan semua, balik lagi bersama Tao Sensei di sini. Nah, pada video kali ini Sensei akan membahas daftar para petarung yang akan turun di ronde ke-12. Karena seperti yang kita tahu bahwa pertarungan ronde ke-11 telah berakhir dan dimenangkan oleh Shimo Haiha. Kita juga penasaran nih, siapa sih yang akan turun di ronde 12? Dan Sensei akan melancarkan beberapa, yaitu prediksi siapakah petarung di nomor 12 ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Nah, jadi teman-teman semua, seperti yang kita tahu, ronde ke-11 ini, pertarungan antara Shimo Haiha versus Dewa Loki telah berakhir, yang dimenangkan oleh Shimo Haiha, di mana Dewa Loki melakukan sedikit blunder dan juga Shimo Haiha yang instingnya sangatlah luar biasa. Setelah berakhirnya ronde ke-11 ini, kita pun penasaran siapa sih yang akan bertarung di ronde selanjutnya. Karena posisi kemenangan antara umat manusia dan juga para dewa ini jumlahnya adalah 5-6. Kemenangan 5 untuk para dewa, sedangkan untuk umat manusia sebanyak 6. Oleh karena itulah teman-teman semua, sisa pertarungan tinggal sedikit lagi. Seperti halnya di pihak para dewa yang tersisa yang belum bertarung dari daftar para petarung, yaitu tinggal Anubis dan juga Dewa Odin. Sedangkan untuk umat manusia masih ada 3 orang, yaitu Grigori Rasputin, Sakata Kintoki, dan juga Michael Nostradamus. Kira-kira siapa nih yang berpotensi untuk masuk ke ronde ke-12 antara pihak para dewa dan juga umat manusia? Potensi yang pertama ada di Michael Nostradamus. Seperti yang kita tahu teman-teman semua, pembahasan Nostradamus sudah Sensei bahas di video-video sebelumnya mengenai bahwa dia sendiri merupakan salah satu umat manusia yang bisa meramalkan dan bahkan membuat buku bernama Last Properties. Sebagian ramalannya ini dituangkan dalam buku tersebut dan seperti yang kita tahu sampai sekarang juga ramalan tersebut masih terjadi. Dan untuk keberpihakannya pada umat manusia, sekarang ini Nostradamus sedang menjaga Siegfried yang diperintahkan oleh Dewa Odin. Dan ini menjadi salah satu pertanyaan teman-teman semua. Apakah Nostradamus akan berkhianat atau tidak? Tetapi sejauh ini, Nostradamus hanya mengikuti apa perintah dari Dewa Odin. Karena seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya Nostradamus adalah tahanan para dewa. Karena dia sendiri pernah hampir menghancurkan gerbang Bifrost. Yaitu gerbang yang menyatukan antara dunia bawah, dunia manusia, dan juga dunia surga. Maka dari itu, atas hukuman Nostradamus, dia diikutsertakan dalam Ragnarok dan juga diperintahkan oleh Dewa Odin untuk merawat si Siegfried sebagai wadah yang nantinya akan membangkitkan dewa-dewa primordial yang dilancarkan oleh Dewa Odin. Dan untuk peluang dia mengikuti Ragnarok, menurut Sensei sih terlalu kecil teman-teman semua. Karena ada kemungkinan besar bahwa Brunhild masih akan menggunakan petarung yang lainnya yang cocok untuk dilawankan dengan 2 dewa tersisa, yaitu Dewa Odin dan juga Dewa Anubis. Potensi kedua dari umat manusia yaitu Sakata Kintoki. Nah, untuk Sakata Kintoki sendiri, walaupun banyak rumor yang mengatakan bahwa Sakata Kintoki ini telah digantikan perannya oleh Buddha ketika pada saat bertarung, karena Buddha sendiri malah menyerobot, yaitu antrian dari Sakata Kintoki, dan malah Sakata Kintoki disuruh untuk ke dunia bawah dan mengecek kebenarannya. Maka dari itu banyak spekulasi bahwa Sakata Kintoki tidak akan diturunkan di pertarungan Ragnarok oleh beberapa fans tanpa dikonfirmasi oleh Ajichika Sensei. Tetapi menurut Sensei teman-teman semua, bahwa Sakata Kintoki ini masih berpeluang untuk turun di pertarungan Record of Ragnarok di ronde ke-12. Mengapa demikian? Karena gini teman-teman semua, perintah yang dilaksanakan oleh Buddha ini tidak dalam sepengetahuan dari Brunhild. Karena panitia yang bakal menyuruh perwakilan umat manusia untuk bertarung di Ragnarok dialah Brunhild. Nah, sedangkan Brunhild tidak pernah memerintahkan Sakata Kintoki untuk turun bertarung di beberapa ronde selanjutnya. Karena tindakan Buddha ini merupakan tindakan seenaknya Buddha yang langsung berkonfirmasi kepada Brunhild. Sehingga Brunhild pun pada ronde ke-6 dia sama sekali tidak akan menurunkan umat manusia. Ada kemungkinan nih bahwa Sakata Kintoki akan turun di ronde ke-12. Apalagi track record Sakata Kintoki yang pernah berhadapan langsung dengan Dewa Odin saat konflik antara Odin, Beelzebub, Buddha,
Thor dan juga Dewa Loki. Nah, itu dia teman-teman. Kayaknya sih kalau misalkan melihat dari situ ada kemungkinan Sakataki Toki bakalan turun deh lawan Dewa Odin. Potensi ketiga perwakilan umat manusia. Nah, di potensi ketiga ini teman-teman semua, siapa lagi kalau bukan Grigori Rasputin? Sudah jelas, untuk desain Grigori Rasputin sendiri belum muncul. Dan bahkan kita pun belum mengetahui nih kekuatan dari Grigori Rasputin di Record of Ragnarok. Kalau di dunia nyatanya sih ya udah tau lah, dia sendiri dijuluki sebagai sang biksu monster. Bahkan dia pun menolak kematian pada saat dibunuh oleh saudara-saudara dari Tsar II, yaitu pemimpin dari Jerman. Nah, untuk sekarang ini, keberadaan Grigori Rasputin masih belum diketahui teman-teman semua. Tetapi, untuk kemungkinan besar di ronde ke-12 ini, Sensei sih lebih memihak Grigori Rasputin yang akan turun. Karena mengapa demikian teman-teman semua? Karena kecocokan untuk ronde ke-12 ini dengan petarung para dewa sangatlah cocok. Misalkan dengan Dewa Odin, Grigori Rasputin bisa saling bertarung. Si Dewa Odin sendiri merupakan pemimpin dari Asgard dan yang memiliki kemampuan masa depan, dan juga Grigori Rasputin yang memiliki kekuatan luar biasa selama masa hidupnya, yaitu sulit untuk dibunuh. Kalau misalkan bertarung dengan Anubis di ronde 12, itu sangatlah cocok. Mengapa demikian teman-teman semua? Karena Anubis adalah dewa penjaga alam kematian yang nantinya akan membimbing umat manusia untuk menuju alam baka. Bila dipertarungkan dengan si Grigori Rasputin, ini akan menjadi pertarungan yang seru. Orang yang menolak mati dan juga sang dewa kematian itu sendiri. Tadi kan udah tuh di pihak umat manusia, sekarang saya akan bahas di pihak para dewa. Yang pertama adalah Dewa Odin. Nah, untuk Dewa Odin ini, Sensei sih ada kemungkinan besar bahwa Dewa Odin akan menyerobot kembali giliran dari Anubis. Yang mana Anubis ini, seperti yang kita tahu, bahwa dia tuh udah ngebet banget pengen ikut bertarung di pertarungan Ragnarok. Kedua petarung dari pihak dewa ini pasti akan turun teman-teman semua. Cuman gilirannya tuh antara 12 atau 13. Antara hampir akhir atau di akhir Dewa Odin ini. Dan ada kemungkinan besar kalau misalkan setelah melihat Dewa Loki ini mati di tangan umat manusia, Dewa Odin akan menjadi marah, kesal dengan apa yang telah terjadi kepada Dewa Loki. Dan bisa jadi nih bahwa Dewa Odin akan menyerobot nih giliran dari Anubis. Anubis pun bakalan 3 kali berturut-turut gilirannya diserobot. Pertama oleh Susanoo no Mikoto, kemudian oleh Dewa Loki, dan hingga pada akhirnya oleh Dewa Odin kembali. Sungguh menyedihkan ya Anubis ini. Dan kalau misalkan itu terjadi, maka lawannya ada kemungkinan besar antara Sakataki Toki ataupun si Grigori Rasputin teman-teman semua. Karena menurut Sensei, kedua petarung inilah yang cocok untuk melawan Dewa Odin. Gitu sih. Dan kalau misalnya itu terjadi, Dewa Odin sendiri marah dan tidak bisa mengontrol emosinya untuk membalikan keadaan, ya mau tidak mau, Odin lah yang akan bertarung di ronde ke-12 nantinya. Potensi kedua dari pihak para dewa. Jelas teman-teman semua, untuk potensi yang kedua ada di Dewa Anubis. Mengapa demikian? Ya sudah tahulah teman-teman semua bahwa Dewa Anubis ini sangat ngebet sekali untuk ikut bertarung di pertarungan Ragnarok. Pertarungan antara umat manusia dan juga para dewa. Anubis sudah tidak peduli siapa nanti lawannya. Yang penting dia ikut bermain dan ikut bertarung untuk mewakili para dewa. Entah apa nih, Anubis ini masih belum diperlihatkan plot seperti apa. Apakah hanya dewa pendukung atau memang Anubis ini punya kepentingan. Melihat dari perannya yang clingy, childish, dan bahkan susah ditebak teman-teman semua. Untuk peran Anubis ini masih abu-abu. Apakah dia ini benar-benar berpihak kepada dewa atau memang dia ini berpihak seenaknya sendiri seperti dewa-dewa yang lainnya. Hanya ingin mengikuti pertarungan seenak jidat mereka. Tanpa mementingkan bagaimana hasilnya. Mau itu menang, mau itu kalah. Yang penting dirinya telah terpuaskan. Dan kemungkinan besar untuk Anubis ini turun di ronde ke-12 sangatlah besar teman-teman semua. Karena kenapa? Karena gilirannya ini diserobot oleh Dewa Loki dan juga Dewa Susanoo no Mikoto. Maka dari itu, masa sih ronde ketiga ini bakal diembat lagi seperti yang saya jelaskan tadi oleh Dewa Odin? Pasti Anubis pun tidak terima. Dan kemungkinan besar kalau misalkan antara Anubis dan juga Dewa Odin ini bersikukuh untuk turun di ronde ke-12, maka dari itu bisa jadi akan terjadi pertarungan tag team antara Anubis dan juga Dewa Odin dan juga umat manusia yang akan menurunkan perwakilannya 2 orang. Ini sih sumpah pertandingan yang sangat seru teman-teman semua, tapi untuk terjadi ya kecil banget sih. Tapi yang jelas untuk rating Dewa Anubis akan turun di pertarungan Ragnarok, ya Sensei sih mengira 90% kalau tidak diserobot oleh Dewa Odin. Itu aja sih teman-teman semua.
Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan potensi para petarung yang akan turun di ronde ke-12. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait pembahasan kali ini? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Atau teman-teman semua punya pendapat dan memperkirakan siapa petarung selanjutnya? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.